Begitu banyak daripada generasi-generasi kita saudara yang dikabarkan mereka bahkan di sebuah daerah 522 pelajar mereka mengidap akan penyakit HIV AIDS. Mereka terkena daripada penyakit hubungan sesama jenis saudara. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan, sesuatu yang perlu kita peringatkan terhadap generasi-generasi kita. Ini merupakan sesuatu perbuatan yang dapat dicabutnya berkah dari bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi di dalam sabdanya, mal'unun man amila amal qaumi Lut. Mal'unun man amila amal qaumi Lut. Mal'unun man amila amal qaumi Lut. 3 kali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan yang mulianya memperingati akan umatnya dengan kalimat mal'unun, dilaknat kata baginda Nabi, dilaknat kata baginda Nabi, terlaknatlah orang tersebut man amila amal qaumi Lut, yang mereka berani melakukan perbuatan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa karimina wa maulana Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wal rasulir raufir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yawmil madhi lal atamma ba'd. Fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Yang pantas kalimat yang utama dan yang paling pertama di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah, hari pada Jumat yang penuh barakah ini, melainkan lantunan tasyakkur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita daripada nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat panjang umur, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat melaksanakan aktivitas serta rutinitas mingguan kita, yaitu salat Jumat berjamaah, yang dengan harapan semoga seluruh amal ibadah kita, baik yang sedang kita lakukan atau yang telah kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan nanti, seluruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan deposito kita di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan terbesar dari tangan beliau langsung di hari kiamat nanti. Amin amin ya mujibus sa'il.
Al-Faqir selaku khatib dari mimbar yang mulia ini menyampaikan wasiat untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk para hadirin pada umumnya, untuk selalu kita meningkatkan, kita kuatkan, tingkatkan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan ada sebuah kampung, andaikan ada sebuah desa dari sebuah tempat yang berada di atas muka bumi ini, amanu wattaqau, mereka bertakwa, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya, dengan iman, yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha sungguh-sungguhnya, maha segala-galanya atas apa yang Allah kehendaki. Bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang para ulama mendefinisikan bahwasannya ringkasan daripada takwa adalah memerintahkan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan para ulama hakikat daripada takwa. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau sudah dua syarat tersebut daripada penduduk negeri tersebut, penduduk negeri yang sudah menjalani dua syarat amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan, saudara, Allah janjikan dengan sesungguh-sungguhnya bahwasannya Allah merupakan zat la yukhliful mi'ad, zat yang tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya, zat yang tidak akan pernah bohong dengan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila sebuah negeri beriman dan bertakwa akan penduduknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, lafatahna alaihim barakatim minas sama, akan aku buka selebar-lebar pintu berkah dari pintu berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan aku buka selebar-lebarnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu berkah dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dari pintu bumi-bumi yang Allah buka di atas bumi. Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu, akan tetapi Allah bilang, saudara, banyak daripada penduduk negeri yang Allah ciptakan, hamba-hamba yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, kadzabu, mengingkari akan nikmat tersebut, mengingkari akan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berani dengan apa-apa yang Allah turunkan dari hukum-hukumnya, masih berani menabrak dari apa-apa yang haram-haram yang telah Allah tentukan. Maka Allah katakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka tinggal tersisalah daripada apa yang Allah turunkan dari berupa peringatan, dari berupa azab yang Allah turunkan kepada para hamba-hambanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, daripada berita-berita yang banyak kita lihat melalui medsos kita, melalui handphone kita, daripada berita-berita yang terjadi di akhir zaman ini, beberapa minggu bahkan beberapa waktu-waktu yang lalu, begitu banyak daripada generasi-generasi kita, saudara, yang dikabarkan mereka bahkan di sebuah daerah 522 pelajar mereka mengidap akan penyakit HIV AIDS. Mereka terkena daripada penyakit hubungan sesama jenis, saudara. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan, sesuatu yang perlu kita peringatkan terhadap generasi-generasi kita. Ini merupakan sesuatu perbuatan yang dapat dicabutnya berkah dari bumi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi di dalam sabdanya, mal'unun man amila amal qaumi Lut. Mal'unun man amila amal qaumi Lut. Mal'unun man amila amal qaumi Lut. 3 kali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan yang mulianya memperingati akan umatnya
dengan kalimat mal'unun, dilaknat kata baginda Nabi, dilaknat kata baginda Nabi, terlaknatlah orang tersebut. Man 'amila 'amala qaumi Lut, yang mereka berani melakukan perbuatan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Daripada ini merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan untuk generasi-generasi kita. Jangan sampai kita diam terhadap akan kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita tutup mata daripada kemungkaran-kemungkaran tersebut. Karena itu menyebabkan diangkatnya keberkahan dari bumi kita, diangkatnya keberkahan dari negeri kita, diangkatnya keberkahan dari daerah kita, sehingga bahkan diangkatnya keberkahan dari keluarga kita masing-masing. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka daripada kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai guru, kewajiban kita sebagai pendidik, kewajiban kita sebagai orang-orang yang berada di atas umur anak-anak muda, untuk kita perhatikan akan daripada peringatan-peringatan tersebut yang diingatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau sampai kita tidak peduli, saudara hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, ini merupakan sesuatu akibat yang akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Bahkan dikisahkan di dalam kitab An-Nasaih wad-Diniyah, bahkan Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dikatakan bahwasannya suatu saat ada sebuah kampung yang penduduknya tersebut terdiri dari 18.000 penduduk, a'maluhum ka'amalil anbiya, yang pekerjaan mereka padahal seluruhnya ka'amalil anbiya, seperti pekerjaannya, seperti ibadahnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. 18.000 penduduk, ibadahnya seperti ibadah para nabi, yang malamnya dihidupkan untuk munajat, untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghaira annahum, akan tetapi mereka, saudara, la yatanahawna 'an munkarin, cuek terhadap nahi mungkar, tidak peduli terhadap kejadian-kejadian apapun yang melanggar akan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perbuat terhadap penduduk tersebut, saudara? Allah balikkan, Allah turunkan, Allah sapu seluruhnya, sehingga tidak satu pun tersisa di atas muka bumi diri mereka yang menyatakan ahli sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa di antara ahli sujud tersebut di kampung tersebut untuk bertahan hidup kalau sudah Allah Subhanahu wa taala peringatkan, kalau sudah Allah turunkan akan berupa azabnya. Maka ini merupakan sesuatu fenomena yang miris terhadap daripada hati-hati kita. Maka para pemuda Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, baginda Nabi bersabda, ayyumasyab attari syahwatahu li ajri wa huwa 'indika ba'dhi malaikati. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsinya, kata baginda Nabi, ayyumasyab, daripada pemuda-pemuda manapun, siapakah itu pemudanya, baik laki maupun wanitanya, at-tarik syahwatahu, yang mereka betul-betul bisa meninggalkan akan syahwat dunianya, meninggalkan akan syahwat-syahwatnya li ajli, untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syahwatnya betul-betul untuk karena Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya kepada Allah, karena takutnya kepada Sang Penciptanya, karena takutnya kepada Sang Khaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, saudara, pemuda tersebut yang betul-betul meninggalkan syahwatnya karena Allah, dibanggakan oleh para malaikatnya, dibanggakan oleh Allah di hadapan para makhluk malaikatnya dengan kalimat wa huwa 'indi ka ba'di malaikati. Pemuda tersebut di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti para malaikat-malaikatku, seperti para makhluk-makhluk yang semenjak awal diciptakan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan daripada peringatan yang perlu kita perhatikan daripada akhir zaman kita. Maka daripada hadirin sidang Jumat yang berbahagia, daripada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berfirman, idz qala lutan liqaumihi, tatkala Nabi Allah Lut alaihi salam berkata kepada kaumnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Ata'tunal fahishata ma sabaqakum min ahadin minal alamin. Kata Nabi Allah Lut terhadap kaumnya, apakah kalian berbuat dosa yang tidak pernah diperbuat oleh makhluk Adam di atas muka bumi ini? Ata'tunal fahishata, engkau membuat daripada perbuatan kejahatan, perbuatan maksiat yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian mendatangi orang-orang sejenis di antara kalian? Apakah kalian mendatangi daripada orang-orang yang satu jenis daripada kalian? Bal antum qaumun musrifun. Kalian adalah makhluk-makhluk yang betul-betul lupa terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an, sudah diceritakan kisah umat-umat terdahulu. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tafsir ayat tersebut mengatakan, "Wa ma wajadtumuh," di antara kalian mendapatkan daripada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, dikecam oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat faqtulul fa'il wal maf'ul, bahkan sampai tingkat hukumannya mendapatkan hukuman harus dihilangkan nyawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak lain tidak bukan melainkan peran kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kakak, sebagai orang yang lebih tua daripada generasi-generasi kita untuk selalu mengingatkan akan hukum-hukum Allah, akan pentingnya mendekat kepada Allah, akan pentingnya mengenal akan agama, akan pentingnya mengenal akan tuntunan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita, menjaga desa kampung kita, negeri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam mawa'idhus syafiyah, kalamun man la takhfa 'alaihi al-khafiyah. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي البرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وإياها من عبده تعميما، وقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن عبد الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وانصر إخواننا المسلمين خصوصا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا جميلا وأيدهم فوزا عظيما إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.